Halo, selamat siang teman-teman. Siang, Wih, halo selamat pendekar. siang. Lagi di mana ini pendekar? Di tempat andalan Excelso, depan Oh iya, lobi kelihatan nih. apartemen, Sendiri senyumnya atau? lebar. Iya, harus harus selalu tersenyum loh. Pendekar ini kayaknya panen ini. Panen sangat, makanya happy. Saya malah dari pagi ini lumayan profitnya. Setiap pagi lumayan ini. Tadi akhirnya take profit di harga berapa pendekar? Nih, saya share screen ya. Oh, boleh boleh, silakan. Ini hasil, ini hasil TP tadi pagi. Ini entry barusan nih, barusan entry lagi. Mana historinya ini? Oh, masih sesuai ya 4133 yang tadi pagi kita bahas ya pendekar ya. 4133. Ini profitnya. Wih, mantap betul. Dan dua Bisa. akun teman-teman. Dan dua akun. Dan Wah, dua akun. Ingat akun yang 20 jadi 500 kemarin? ya ya kalau kalau saya ingat pendekar. Ya ini pagi ini jadi segini. Itu hampir 1 miliar teman-teman. Oh sudah Kecil. TP tapi ya sudah TP ya. Udah clear, udah TP nih. Ya ya ya. Clear. Emang saya itu kayaknya dituntut untuk tidak boleh pamer. Hasilnya jelek kalau kalau udah pamer duluan. Pamernya kalau udah mau TP aja baru ditunjukin. Nah, pamali ya pendekar ya pamali. Nah itu kayaknya, makanya agak repot ini. Ya sama sama kayak kayak ini teman-teman. Kayak saya kan beberapa kali saya juga sharing ke teman-teman ya. Saya itu kalau sudah pamer ini pamer apa profit yang masih floating itu ujungnya nggak bagus. Ternyata pendekar juga mengalami. Kalau saya dari dulu, Oke oke. dari ternak akun itu pasti sering itu. Ternak akun habis saya promosi ternak akun, ya saya paling 1 minggu, 2 minggu floating rame-rame gitu. Itu member juga pro kontra itu. Sebagian nyuruh saya sering-sering pamer, karena ditunggu floatingnya, sebagian ngomong jangan pamer. Yang nggak kuat mentalnya, nggak siap floating soalnya. Memang ini kita kita disuruh rendah hati ya Bos Narko ya pendekar ya. Betul, betul, betul. Oke, saya lanjutkan. Jadi selamat datang, selamat bergabung teman-teman di kesempatan live trade siang hari ini. Jadi kita hari ini full tim ya, ada pendekar, ada Pangli dan juga ada saya yang menemani teman-teman semua di live trade siang hari ini. Kita akan cari peluang lagi ya, cari peluang. Siang hari ini live trade kita akan dipimpin oleh Panglima Lee ya untuk war di market. Dan kalau dari saya mengawali live trade siang hari ini ya, belum ada update yang signifikan teman-teman. Peluang-peluang yang kita ambil tadi pagi pun masih floating ya, masih floating. Ada yang floating profit, tadi udah hampir TP1, tapi ini balik ke harga entry di Ethereum. Tapi ya saya masih hold sesuai trading plan yang tadi pagi kita bikin gitu. Ya, jadi setelah ini saya serahkan ke Panglima kalau mau lanjut pantau-pantau di market. Kalau dari update data fundamental per siang hari ini kondisinya masih sama. Government shutdown ini masih terus berlangsung, teman-teman. Sudah ada tanda-tanda memang, tapi belum ada kepastian kapan mau selesai. Apakah siang ini berarti kalau di Amerika nanti malam ya.
waktu Indonesia nanti malam, berarti nanti malam atau besok malam kita belum tahu. Ya kita tunggu saja dan teman-teman jangan pernah ketinggalan live trade bareng dengan NS ya untuk dapetin update-update berita ya seputar trading. Dari saya mengawali seperti itu saja, Panglima. Silakan. Oke, terima kasih banyak sudah dibantu opening sama pendekar juga. Sharingnya sangat memotivasi ya siang ini. Memotivasi dan membakar membakar semangat ini. Ini full full tank lagi nih. Masih ke mute pendekar. Sempat ngomong Ini nggak? memang nggak ngomong. Oh memang ngunyah berarti ya. Saya Ngunyah, pikir ngunyah, ngunyahnya itu ngunyah tak leci, pikir ngomong. ngunyah leci saya ini. Kalau udah cuan, bisa lah buat beli segelas Teh leci. es leci tea. Es leciti tapi belakangnya itu loh yang bikin es lecitinya itu ada excelso. Kelihatan excelsonya. Es lecitinya nggak yang kap-kapan kayak gini. Yang ini, gelasan. Gelas ya, gelas kaca. Tapi benar apa ya, Oke. saya sampaikan kemarin, gold masih kuat naik, Iya ini. koreksinya cukup kuat. Ini apakah perubahan tren untuk akhir tahun ditutup di atas 4.000, optimis bermain di harga 4.000 sampai 5.000 di tahun depan, atau bahkan sampai ke 6.000. Nah, kita follow trennya aja, kita follow major trennya aja. Ini cari peluang buy terus. Setuju. Setuju banget pendekar. Jadi siang ini juga kita berburunya, saya juga akan berburunya ini peluang buy teman-teman. Mantap. Ya, karena secara tren masih masih dalam kondisi uptrend. Ya, tadi tadi pagi sempat lihat peluang koreksi, ternyata gagal ya, dia masih kuat naik dan dari pembukaan teman-teman, dari pembukaan hari ini sudah naik hampir 3.000 poin ya, hampir 3.000 poin, tren juga masih naik. Nah, justru ini momen-momen bagus ini, dia kan koreksi nih. Kita ukur ini dulu, target koreksinya. Target koreksinya kita tandai, kita tandai dulu. Mau nyari peluang buy lagi ya. Siang ini diawali ada penurunan harga, cuman masih fokusnya cari peluang buy. Masih di atas MA 200 kan, nyari validasi ya. Ini kebetulan saya tidak pakai MA 200 dan analisanya kan di time frame M15, M5 gitu. Jadi acuannya tidak MA 200 ya, acuannya kita lihat pergerakan harganya. Kalau memang masih bergerak semakin tinggi ya, dia kondisinya uptrend nih. Kita bisa fokusnya itu cari peluang buy. Jadi follow Setuju. trend teman-teman. Follow tren. Follow trend. Hmm. Kalau lihat di M1, M5 ini 500, 570. Ini masuk area-area koreksi sebenarnya ini. Tinggal tinggal cari konfirmasi kalau harga memang masih kuat naik dari pantulan naiknya lagi di M1.
Di M1 saya akan tunggu harga breakout ini, teman-teman. Saya ada plan untuk ngambil buy, tapi tunggu breakout level 4141 ya, 4141,10. Nah, tunggu tunggu naik dulu ke level itu baru ada plan untuk ngambil buy. SL-nya pakai acuan low sebelumnya aja di 4135 ya. 4135 ini bisa dipakai jadi acuan. Nah, tinggal take profitnya kita bisa sesuaikan dengan pergerakan harga nanti. Kita mau TP paling nggak di resisten sebelumnya juga masih oke di 4148,90. Masih proses pembuatan pola double bottom ya. Ya berharapnya sih seperti itu teman-teman. Kalau double bottom ya enak lihatnya ya. Konfirmasi Di breakout time frame berapa double bottomnya? resisten. Enggak, ini ada yang sharing ini pendekar. Ada yang sharing pinginnya itu lihat double bottom aja. Oh, Berharapnya kan harga naik. tadi pagi kan double bottom yang Ya, yang di subuh sini ya. Di M1 atau di M5? M1. Nah itu. Yang garis merah. Nah itu. Yang mana Ini kan ini? double bottom itu. Yang di sini, ini double bottomnya ini ya. Ya, betul. Oke. Ini masih hari ini ya? Oh iya masih hari ini. Tadi Ya, pagi subuh. nih. Hmm. Subuh. Nah itu. Su, Saya su, saya confirm di situ masuk masuk lagi. Banyak, soalnya lumayan. M5 ini ya. Ya, itu terkonfirmasi gitu, Maya. Hold sampai pagi Sorry tadi. sorry. M5 M5 masuknya sini pendekar. Oh iya masih satu hari. Sorry sorry. Tanggal 11. Tadi malam. Saya pikir ini beda beda hari karena ada separatornya. Ya, pokoknya baru aja lah, baru baru tadi sebelum matahari terbit lah. Ini- Intinya peluangnya sebelum matahari terbit, bukan yang kemarin-kemarin. Nah, itu saya manfaat. Oke oke. Setelah setelah yang tadi malam kita kena stop loss, setelah tadi malam kena stop loss kan saya sempat sempat tanya tentang apa namanya head and shoulder yang Inverse head inverted and head and shoulder shoulder ya. yang Pangli bilang terlalu miring. Ya. Mm. Nah, saya kan nggak pakai itu, tapi saya tarik garis resisten ke resistennya. Oh cari konfirmasi lain ya. Nah, resistennya saya manfaatin begitu dia break kan dia retest. Ketika dia retest dia mantul naik lah di situ saya confirm buy. Oke. Coba dilihat di situ kalau mau analisa itu. Nah itu kan, Ini ya ini ya. itu. Nah, Oke. Jadi momen ini ya berarti ya. nah itu Oh dapat buy panjang berarti. dapat buy panjang. Hmm. Sebenarnya saya masuknya nggak sampai yang paling bawah itu. Iya, Saya di sini, di sini. Oh, yang ini. di area ini. Nah itu kan Oh, oke. sini kan dia dia tembus, dia retest, begitu break saya udah masuk di sini. SL-nya saya taruh di bawah sini. Kemarin sini atau sini lah, pas selisih dikit kayaknya yang bawah ini. Nah, saya taruh Ya. di situ. Begitu naik, ya kan, dia sempat bentuk head and shoulder, ya, cantik dari apa? Nah, begitu dia naik, kan dia sempat bikin head and shoulder lagi nih. Tapi kan miringnya juga sama kayak yang kemarin. Pasti Pak Oh Muli ya bilang di miringnya sini. kurang oke. Ya Tapi ya kan ya. dia naik Betul. tembus kan. Dia Ya ya. turun, naik, tapi dia tembus lagi. Sorry sorry. Hmm. Nah, Di sini begitu ya dia di sini. tembus lagi, dia bentuk ini lagi. Nah, Ya, bentuk pola yang sama. Anggap terulang ini ya. hilang. Dia, bentar, ini Di sini gambarnya sini. susah Bang Li. Di sini Nah, kan. yang Ya, aman aman. Ini suaranya hilang kayaknya pendekar ini. Iya, sekarang hilang. Suaranya sempat hilang. Tembus. Oh, tembus tembus nah, tembus. Coba coba. Oke, sudah tembus. Nah, saya ambil buy teman-teman.
Oh, ngawali. tadi sempat hilang. Ya sempat hilang tadi suaranya. Ketuker-tuker. Ini udah aman ya ini ya? Menur- Kenapa? Aman-aman Suaranya pendekar. udah aman. Sudah Oh, masuk, oke. aman. Ini apa? Oke. Mau ngebel lagi? Ya udah. Saya sudah ambil buy malahan. Sudah Oke, ngambil buy. ngikut. Saya ngikut. Karena ini follow follow tren aja. Kita follow tren. Ini masuk level Fibo. Dia koreksinya di Fibo tertahan. Sudah mulai mantul naik lagi. Jadi saya ada ambil buy. Ambil buy. Oke. Ini saya kembali pakai 0,01 dulu. Soalnya saya mau withdraw dulu. Jadi jangan besar-besar loss. Asik. Nanti floating lagi nggak jadi WD nanti. Asik asik. SL-nya berapa nih? SL-nya di sini di 4135. Sama dengan yang tadi di review ya. Jadi SL-nya tidak berubah, TP paling nggak pakai resisten sebelumnya sambil kita update nanti ya, sambil kita update nanti kalau memang berhasil naik, kondisi kenaikannya seperti apa? Kita pantau bareng. Oke, siap. Ap- Yang mau ikutan full margin, ingat cash management depositnya Betul. kayak pendekar tuh dua- 20 juta di full margin nggak kerasa ya. Jadi 900. Karena ya nggak dan nggak panik juga karena cash sudah menerapkan cash management deposit teman-teman. Ya, tarik dulu 100-nya buat cadangan modal. Nah, Sisain 800. Coba jadi berapa nanti? Bisa nggak tembus 1 M? ya ini sangat menarik ini. Dari 100 ya pendekar atau Dari dari 20. 20 ya, dari 20 ya. Dari Dari 20. 20 ke 500 ini udah ke 800 berarti di withdraw 100. 900. Jadi 900 ya. 100 jadi 800. Ah, oke. Memang menggiurkan teman-teman. Kalau kita startnya dari 20 juta ya. Ya, gokil, gokil. 20 juta jadi OTW 1 M. Dan ngambil peluangnya pas momen live trade juga itu. Nah, luar biasa. Di yang ini kita awali dengan ini. Bye. Per trade modal berapa itu pendekar? Kalau pendekar kita bisa sebenarnya saksikan langsung pas live trade per 20 juta sih. Ini nggak usah pendekar yang jawab, saya bantu jawab bisa ya. Dari 20 juta. Teman yang lain juga tahu dari Iya, 20-an. dari 20-an. Profit ternak akun itu. Support holding through the night. RSI humming, momentum's right. Trade like jazz, feel not fight. Mac crossover, tempo slow. Volume talking, let the rhythm flow. Pane glass snapping, pen to card plays. Grind in sync with the sax that sways. Terus saya mau WD internetnya agak lemot ini. Chart like a stage, I play my part. Improvising profit straight from Berarti the heart. internetnya tidak mendukung di withdraw ini. Iya, masa nggak boleh WD? Iya. Shadows start to shine. Retrace back to the 50 line. Swing high, fade, but trend still true, and that's trend. Ini es tehnya nggak ada yang bayar nanti. belum di withdraw. Patience, just let it flow. Fibonacci rhythm, steady and kind. Trading's jazz for the open
Masih tertahan, dia balik turun lagi. Support H1 ada di 4105. Ya kalau 4105 masih jauh di bawah ya. Wah, 4105 iya masih jauh di bawah. Kalau 4105 mungkin di area ini. Ya lihatnya bisa jadi karena ini juga ya. Resisten become support, ini bisa jadi support juga. Atau kalau kita ngukur koreksi jauhnya ya bisa Fibo juga tapi di H1 ya. Kalau koreksi bisa masuk area ini juga nih. 4111,6 sampai 4102. Bisa masuk ke area ini juga untuk koreksinya ya. Kalau memang masih kuat turun nih. Ya area bagus untuk day trade masih oke. Cuman nunggunya lama ya ke sini ya. Kalau teman-teman mau tunggu ke sini dia turun 3000 poin dulu. Nunggu turun 3000 poin. Kalau saya lihat momen pendeknya di sini ya, fokus di tren pendeknya hari ini di sini. Nah, ini masih naik dan kalau ini kondisinya masih strong uptrend, ya kalau masih strong uptrend ya dia besar potensi akan naik lagi. Nah, cuman terlihat nih tertekan turun dia. Turun, balik turun lagi nih. Market retreat sedikit, aku tetap santai. Bukan hoki, tapi skill analisa bukan feeling. Trader sejati by di bawah TP pas timing. Masih tertekan turun dia teman-teman. Nyaris. Masih tertahan dia. Kalau ini masih di breakout, kemungkinan akan koreksi dulu ini. Koreksinya bisa cukup dalam ini teman-teman. Ya.
Oh, balik naik lagi dia. Breakout trendline bukan itu Panglima. Nah, nariknya yang mana dulu? Dari mana ke mana? Ini kalau kita lihat uptrendnya kan ada dari bawah sini ke sini ya. Cuman trendline kalau versi saya nariknya dari sini ke sini bisa. Ya ini belum breakout. Karena ngikut ini ya, ngikut eh, tren barunya atau kekuatan barunya di sini. Nah, kalau nariknya dari sini ke sini ya udah breakout. Udah breakout dari atas-atas malah. Jadi nariknya dulu dari mana ke mana ini. Kalau teman-teman tarik trendline ya. Kalau dari bawah malah sudah sempat breakout duluan mungkin. Kalau kita tarik dari bawah dari sini nih. Ini ke sini malah nggak kesentuh-sentuh. Kalau kita adjust dari sini ke sini udah malah sempat breakout dulu, dia naik lagi ya. Karena perlu diingat ya, trendline itu bukan acuan pergantian tren teman-teman. Breakout trendline belum tentu ganti tren. Betul, trendline juga ada trendline untuk lihat major trend, ada yang minor trend, ya secondary trend. Jadi macam-macam trendline juga fungsinya macam-macam teman-teman. Tergantung penggambaran juga. Masih tertahan ya. Kalau koreksi dalam bisa sampai berapa? Kalau koreksi dalam seandainya ini masih ternyata gagal naik nih, misalkan dia masih tertekan turun. Ya next targetnya bisa ini ke area 4112 ya. Ini 4111.60 atau bisa dibuat 4112. Ini masuk 4112 sampai 4103. Ya, bisa jadi koreksinya sampai sana. Seandainya memang masih kuat turun ya. Dan mungkin saya acuannya akan lihat ini. Jadi tidak terlalu dekat. Kalau mau lihat ini ganti tren apa enggaknya ya. Secara tren pendeknya ini. Sudah kena SL ya teman-teman ya. Kena SL barusan. Masih turun lagi nih. Masih lanjut turun. Papa trading, mama shopping, sama-sama kuan, Empat. sama-sama smiling. Papa cari entry, mama
Saya akan tunggu next confirmation ya. Jadi tunggu konfirmasi lagi. Kalau memang masih kuat turun ya saya akan tunggu breakout ini. Level ini. 4129.50 ya. Paling enggak 4129.50 ke breakout atau ke tembus. Baru fokusnya nanti bisa jadi kita bisa cari peluang sell juga kalau ini ke breakout. Tapi selama ini belum ke breakout, seandainya ada konfirmasi kenaikan harga lagi, nah itu kita bisa jadikan momen re-entry buy. Kalau dari saya plannya sementara itu, kita pantau dulu, kita cari konfirmasi lebih lanjut dulu. Kalau acuan H1 gimana ini? Acuan H1 ya sama, area warna biru ini jadi support. Jadi next target. Ya ngelihatnya ini tren kalau tren H1 ya, ngelihatnya kan yang ini. Nah, jadi kalau ke H1 memang lihat pergerakan harga beberapa hari terakhir ya koreksinya bisa cukup dalam. Ini pun bisa cukup dalam kalau memang dia koreksi ngelihat ini ya pergerakan di H1 ya. Nah, cukup dalamnya kemana ya? Bisa jadi akan ke sini. Kalau ini di breakout ya, kalau nggak breakout ya ini masih ada kemungkinan mungkin next candle-nya ketika ini berhenti bergerak masih bearish, nah next candle-nya bisa jadi akan balik naik dia. H1. Patokan daily udah beda cerita lagi. Patokan daily supportnya taruh sini sekalian untuk swing trade. 392597. Kayak Ichimoku ini, Ichimoku ini running 10.000 poin ini. TP1 ditabrak naik terus ya. Yang teknik Ichimoku ini running profit 10.000 poin. Tapi untuk swing trade, nah, beda teknik. Kalau patokan daily tadi swing trade sekalian nih. Itu. Alasan buy tadi kenapa? Karena saya follow trend, ngikut tren dan tadi sudah di area Fibo, area koreksi. Ya, area koreksi di M5 sudah ada ini pembentukan swing juga. Cuman masih gagal ya dia ya, masih tertekan turun, masih kuat turun dia. Gimana cara tarik Fibo? Cara tarik Fibo kita tahu dulu acuan-acuan harganya teman-teman. Kita udah dapat acuan-acuan harganya baru tarik Fibonya. Nariknya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Tinggal pergerakan terkininya seperti apa. Swing high kita kenali dulu swing high swing low-nya itu seperti apa. Masih tertekan turun ini. Satu. Sedikit lagi breakout 4129 ya. 4129 50-an ini. 50. Gimana, Bro? Ya, koreksi dulu. Ya, koreksi dulu nih, kemungkinan koreksi dulu. Nah, karena tren beberapa jam terakhir ini yang tadi masih uptrend, yang menjadi alasan saya nge-buy ini di breakout. Nah, ini saya lanjut lihat tren hariannya. Tren hariannya yang di sini. Jadi ada kemungkinan dia koreksi bisa cukup dalam. Jadi kalau cari peluang scalping nih, nah ini fokusnya saya akan ganti fokusnya ngikut trennya ini. Jadi kalau nanti ada kenaikan mulai turun lagi, ada plan untuk nyari peluang sell juga. Nyari peluang sell target ini ya, target TP-nya nggak terlalu jauh tapi
Jadi ngincer pergerakan koreksinya ini. Nah, plan saya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau ini ternyata turunnya satu gerakan turun ya, tanpa ada koreksi dulu, ya momen entry-nya jadi ini, jadi kurang bagus nih kalau kalau baru mau masuk sekarang. Masih kuat turun nih. Udah ke break atau ini udah ke breakout ini. Halo, Kalau Ko. ma- suaranya masih masuk pendekar. Oh, sudah. Ada yang telepon nih. Kalau ke breakoutnya ini udah ke breakout 412950 udah ke breakout dari atas teman-teman. Di atas tadi. Cuman saya memang tidak langsung masuk karena nyari acuan untuk kalau kita entry ya pas breakout. Nah, nyari acuan untuk naruh SL-nya ini juga perlu pertimbangan. Kalau TP bisa taruh di sini. Ini level yang cukup bagus atau 4112 itu juga bisa area warna biru ini. Ini jadi target koreksinya. Cuman saya tunggu koreksi dulu ya. Halo, teman-teman. Saya harus pamit duluan. Ada Oh, panggilan sudah mendadak. siap siap pendengar. Sudah ada panggilan ini. Panggilan ini. Siap. Mau lanjut Oke, jalan atau lanjut meeting ini? saya lanjut dulu. Saya lanjut dulu. Nanti yang meeting kabar-kabar lagi ya. Tolong diingetin. Oke, jam 2 Ini ya. Saya siap, ingetin jam 2. siap, Jam siap. 2 Oke, siap, jam 2 ada thank you, meeting thank lagi you. tuh. Siap, thank you pendekar. Hati-hati di jalan. Oh iya ya. Thank you teman-teman diingatkan. Amunisinya jangan iya sampai lupa saya. Isi amunisi dulu. Jadi jadwalnya padat tuh pendekar tuh. Nanti jam 2 kita juga ada meeting teman-teman. Jadi siang ini mungkin kita bisa nemeninnya ya sebelum jam 2 nanti. Ya sampai 1.30 masih oke lah. Kalau enggak diisi nanti iya bisa diu-diu ya. Ini aja udah diu-diu nih mungkin. Coba ya, coba kalau kalau lotnya biasanya 0,03 ini cuma 6.000 nggak bisa teman-teman. Nah, nggak bisa. Udah diu-diu nih. Diu-diu. Doeng-doeng. Diu-diu. Tapi lebih mirip diu-diu daripada doeng-doeng. Nah, yang teknik PP ya biarkan sesuai teknik ya. Kita tidak akan bahas teknik PP karena sudah beda beda ranah lah. Itu kan day trade. Dia punya TPSL yang cukup panjang juga. Kita kalau ngambil sell pendek atau buy pendek ya bisa jadi trading plan kita tereksekusi dan selesai. Sementara yang PP masih floating, masih naik turun. Ini kalau kita incar area koreksinya ya bisa tunggu ke sini atau di level ini seandainya ada pantulan turun lagi, nah kita bisa pertimbangkan untuk masuk nanti di M1, sambil pantau di M1-nya. Emang yang PP sudah dijemput, yang pivot point harusnya belum entry ya, entry-nya di R1 kan? Entry-nya di Betul level ya, pivot Bro? point-nya, Panglima. Hah? Di level PP-nya. Di level PP? Iya. Karena kan yang kemarin dia sudah breakout sampai Bukan gini ya? Entry-nya di sini kan?
di oh kalau yang tadi pagi saya sampaikan di PP sih. Oh, harusnya di R1 bisa ya? Hmm, Karena kemarin dia sudah beri. oh iya teman-teman, yang pivot point itu better kita tunggu ke level pivot point masih jauh sih. Ya, Mas Del. Ya, yang pivot point tunggu koreksi dulu mending. Kalau sesuai sesuai ini ya, rule sesuai tekniknya itu tunggu koreksi panjang dulu itu. Em, masih jauh. Yang pivot point itu masih jauh. Sabar dulu. Sabar dulu dan bisa jadi hari ini nggak ada entry. Ya. Nah, saya sampaikan di awal dulu. Kondisi-kondisi seperti hari ini itu bisa menjadi contoh untuk pivot point yang day trade hampir tiap hari ada peluang itu di momen seperti inilah yang kadang nggak keambil peluangnya. Jadi bisa aja hari ini tuh skip peluang. Khusus hari ini ya, yang pivot point. Nah, dia koreksi naik dulu. Saya perhatiin kalau di kondisi seperti ini berpotensi nggak keambil limitnya. Sekalinya kejemput itu mental tinggi. Ada 3 kali saya temukan banyak ya, momen 3 kali. Nah, ada menemukan 3 kali juga nih sharing nih. Itu sharing bagus. Jadi mulai mengamati ya kebiasaannya seperti apa, kecenderungan harganya. Saya tiap hari entry PP soalnya. Wah, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sama kayak Prof Rek dan Kalimas Cahya. Karena itu salah satu sistem yang selain Ichimoku yang memang swing trade untuk jangka panjang ya, yaitu salah satu sistem trading day trade yang apa ya, kita follow-nya itu slow gitu loh. Santai follow-nya. Cukup pagi-pagi cek harga, pantau kondisi seperti apa. Nah, siang ke malamnya ya hanya update sesekali aja. Udah biarin running. Tapi kan tapi masih sering di TP duluan ya. Ya harus harus latihan, latihan sabar lah. Area yang ditandai pas pas EMA 50 Pangli potensi turun masih ada. Ya, saya setuju kalau sekarang potensi turun masih ada. Tapi saya lihatnya bukan dari MA-nya ya. Lihat lihat dari tren-trennya di sini. Nah, kita kalau chartis kalau saya mau full margin, full margin itu lebih ke chartis yang saya handalkan. Nah, ini kan momen ketika supportnya udah ditembus. Nah, kemungkinan dia masih akan turun lagi. Tinggal kita nyari setup sell-nya mau seperti apa. Ini secara secara jangka pendek ya. Ini bisa jadi tanda pergantian tren jangka pendek. Cuman kalau bicara jangka panjang ya, ini tren jangka panjangnya masih masih dalam kondisi up. Cuman koreksinya bisa cukup dalam dulu nih sebelum dia naik lagi. M5. Masih Gimana nih? kemarin saya yang tanya itu loh apa yang buat Mm-mm. kotak-kotak punya saya kok nggak bisa gitu ya caranya gimana? Nggak Maksudnya nggak bisa di situ gimana? blok blok warnanya itu di tengah gitu. Kalau punya saya kok garisan saja. Oh, ini di dipilih dulu objeknya. Jadi diklik 2 kali ya. Klik-klik ini kepilih kan. Diklik kanan, properties. Nanti di bagian ini loh, fill. Nah, fill itu fill itu diisi apa enggak? Dalam artian nanti ada warnanya enggak. Kalau ini fillnya saya centangin jadi kayak gini kan. Nah, jadi nandai. Oh, ini area apa gitu. Tapi kalau ini fillnya saya, oh sorry, kepencet. Kalau ini fillnya saya centang, ini di bagian parameter kan ada visualisasinya ini mau ditampilkan di time frame berapa ini ada parameternya. Nah, ini kita kalau mau gambar kotaknya presisi ya bisa input parameternya di sini.
Nah, ini ada fill, ada opsi fill nih. Tinggal di ini aja, centang aja itu. Tinggal kita pilih warna, ya. Terus kita oke. Nah, nanti ada muncul kotaknya. Coba dulu. Siap, Bose, sudah aku tadi bisa. kepencet by di 4124 kira-kira gimana, Bose? Di hold apa ditutup sekarang? Kepencet. Ini kepencetnya jadi tanda tanya nih. Kepencet atau nggak sengaja kepencet atau kepencet dari hati nuraninya pencet gitu. Kalau ya saya lihatnya masih masih plannya mau gimana dulu sebenarnya ya. Sebenarnya tuh balik-balik ke plannya mau gimana dulu. Kalau misalkan memang mau untuk day trade, untuk day trade nih siap dengan SL-nya cukup panjang ya. Kita SL-nya taruh di sini masih oke. 4115, 4115 50. Kita taruh SL di sini kita misalkan mau ngebuy itu atau di SL Plus itu masih oke menurut saya. Ya, kalau misalkan dapat dapat buy nih kepencet di 4124 ya bisa pertimbangkan itu. Nah, kalau saya memang cari konfirmasi dulu, misalkan nih contoh nih di M5 dia sampai ke resisten ini tapi masih kuat naik. Ya udah saya nggak entry. Tunggu lagi di next resistennya. Dia ada pantulan pantulan turun nggak? Itu jadi konfirmasinya. Jadi ketika ketika saya entry itu ya lebih yakin aja. Kalau ditanya apakah pasti, tidak ada yang pasti. Tapi kalau apakah yakin ya, saya selalu yakin dengan apa yang saya ambil peluangnya. Kalau nggak yakin ya, saya nggak ambil peluangnya nggak saya ambil. Yang penting, Yang penting apa? Commute, commute bos. sorry sorry, yang penting yakin bicara sama teman. Oh, bicara sama teman. Iya, yang penting yakin. Yakin alasannya jelas, udah dipertimbangkan matang-matang ya, tinggal eksekusi kan. Antara hasilnya naik atau turun, ya biarkan market yang bergerak. Kita tinggal lihat hasil. Jadilah trader keyakinan yang berdoa. Jadi trader pendoa dong. Emotnya emot nangis lagi. Kalau nggak yakin pakai sistem ABC. Nah, kalau nggak yakin kan biasanya gitu. Baru entry, biru dikit, profit dikit di close. Jadi nggak yakin kan. Saya tunggu konfirmasi di M1 sih. M1 tunggu candle terbentuk dulu ini. Nah, kalau next candle-nya masih bullish lagi ya dia masih tertekan naik. Kita belum entry. SL-nya nanti kalau ngambil sell ya, saya akan pakai SL-nya di sini. Nah, gantian high sebelumnya jadi acuan. Karena kita mau lihat harga ini kan kuat turun. Kalau kita mau lihat kuat turun ya tinggal kita follow. Sebenarnya kan kita mengikuti atau follow tren kecilnya di sini. Ya SL-nya taruh situ aja, taruh sini aja. Karena kalau memang kuat turun, dia naik sekalipun harusnya tidak breakout ini. Sama halnya dengan kondisi di sini kita ngebuy tadi SL di eh, kita ngebuy di area ini ya SL di sini. Ini kalau di breakout berarti masih kuat turun dan ternyata bahkan sampai support sebelumnya pun masih di breakout nih, masih ditembus. Berarti masih masih kuat turun dia. Dia balik masih bergerak naik ya.
Biru dikit close, merah banyak nggak di close close. Itu harus diperbaiki tuh, habit seperti itu harus diperbaiki. PP bulan ini lebih enak dari PP bulan lalu nggak ya? Saya ngerasain PP di bulan November ini lebih biru-biru. Ya ini dapat momennya, dapat momennya kalau pas pas apa? Pas trending, pas bagus, ya banyak biru-birunya. Tapi kalau banyak pergantian tren, cenderung sideways, ya teman-teman akan menjumpai nanti kalau teman-teman pakai konsisten itu akan menjumpai juga ada momen-momen yang dia kena SL beruntun. Bisa jadi 2 sampai 3 kali SL, terus baru TP lagi. Nah, itu bisa menjumpai momen seperti itu. Biasanya kondisi sideways bos. Betul, kondisi sideways. Makanya kan nggak ada yang perfect, teman-teman. Yang penting itu di minutes, yang paling penting. Kita kalau dapat satu dua momen pas berhasil, hasilnya tumpeh-tumpeh ya, dalam artian besar banget nih hasilnya. Terus ngambil peluang berikutnya, kena SL satu dua kali, udah langsung habis ya. Berarti kan tidak di minutes, tidak diatur, tidak disisihkan dulu sebagian, itu penting. Ya, buat PP bulan ini SL-nya baru satu, cuman satu ya. Semoga cuman satu. Yang pivot point itu kalau dari win rate sebenarnya nggak terlalu bagus. Mungkin di ya ada momen-momen rata-rata mungkin di berapa ya win rate-nya pivot point? Di 70 60 mungkin ya. Win rate. Ya win rate. Win rate masih di atas 50%. Masih Ya di atas. masih, kalau masihnya masih kalau Iya. di bawah 50% nggak kita pakai. Angkanya Gimana? nggak itu sih nggak hafal berapa. Nggak hafal ya. Iya. Harus buka ini contekan dulu sih kalau win rate. Gimana? Cara pasang yang kemarin dikirim setup SLTP itu bos sih. Gimana bos sih? Di PC. Ke file dulu. Ke file. Sudah ke file. Sambil ini ya teman-teman ya kita pantau ini kalau kalau candle running ini dia bearish breakout ini saya ada plan mau entry sell ya. Entry sell SL-nya saya akan taruh di sini di atas high-nya ini. Nah, ini cukup menarik ini. Set. Nah, kita prepare dulu sambil pantau. Yang tadi udah Bose yang tanya script sudah ke open data folder. Ya bos sih. Udah dibuka terus Open ke data folder, ya dimasukkan. dibuka dulu, jangan dimasukkan dulu, dibuka dulu. Belum 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 udah dimasukkan aja ini. Di open dulu, nanti kan keluar keluar folder-folder banyak tuh. Ada Belum MQL kelihatan, belum kelihatan. MQL oh tempat saya memang belum kelihatan nih, belum share ini nih. Tunggu, saya share sekalian lah. Di- Dibuka dulu satu-satu. Belum-belum sudah dimasukkan aja ini. Ini file, open data folder. Sudah, ini udah kelihatan ya. Open data folder ke MQL 5. Sudah ke MQL 5, ke script. Nah, di script, di bagian script ini, di copy paste. Jadi, eh, apa, bukan indikator, ini script namanya. Scriptnya itu ditaruh di sini. Di copy paste ke sini. Habis gitu di close foldernya. Ya, setelah itu sudah bisa dipakai. Tinggal algo trade kita aktifkan. Nah, kita udah bisa pakai. Simple, caranya simple. Oh, berarti Nah, dimasukkan ke MQL 5 ya Pak? MQL5, file, open data folder, MQL5, bagian script. Jangan salah tempat. Kalau salah tempat biasanya nggak mau dia. Ya, dia balik naik ya. Dia balik naik sebelum entry. Kalau SW bisa di stop dulu PP lanjut trending lagi.
Kalau SW, nah ini pertanyaan yang sangat menarik dari Lautan Api. Wah, username-nya menarik juga ya, Lautan Api. Jadi kalau pas sideways, yang pivot point-nya di stop dulu, lanjut pas trending lagi gitu. Kalau teman-teman bisa mengidentifikasi kondisi sideways-nya, tidak masalah. Mending di stop dulu aja pivot point-nya. Kan pivot point kita biasanya lihat di time frame H1 kan. Ya identifikasi sideways-nya di time frame H1 juga ya. Kalau kita bisa melihat itu, nggak apa-apa. Di misalkan pivot point-nya stop dulu, nanti lanjut lagi pas trending, itu nggak masalah. Nah, tapi kebanyakan kita belum bisa mengidentifikasi sideways seperti apa yang buat pivot point ini hasilnya jadi nggak bagus. Sehingga, sehingga ya respon saya kalau mau konsisten ya tetap diambil aja peluangnya seperti apa. Karena kondisi akan jadi sideways-nya ini kan kita nggak tahu. Bisa aja nih, ini saya mau prepare sell ya. Kebetulan ada double top juga ini. Tunggu tunggu breakout ini dulu, confirm baru sell. Acuannya jadi di sini saya deketin. Nah, nggak nunggu terlalu bawah ya. Ambil tunggu next candle-nya breakout dulu. Misalkan nih, misalkan saya entry sell ya. Saya udah ambil sell nih. 200 4. Oke, saya udah entry sell di sini. Jadi SL-nya saya jaga di 4137 413750 ya. Bisa disesuaikan di 413750. Untuk SL-nya di situ, untuk targetnya ya, untuk targetnya kita bisa taruh agak jauh di bawah. Support sebelumnya jadi target. Ini cukup bagus. Set. Nah, ini plus kita kalau masih mau hold lebih panjang lagi ya next targetnya bisa di paling nggak di sini. Kita kalau ke area biru sekalian ya kita target ini. Ini bisa jadi target cukup bagus sih. Nah, tinggal kita tunggu hasil. Ini ngambil sell ya. Nah, ini contoh. Misalkan saya udah ambil sell nih. Kalau saya ditanya ini, kalau ada pertanyaan, ini akan sideways atau akan turun? Ya nggak tahu. Cuman kalau dari kondisi ini ada double top, dia berhasil memantul di area biru yang kita sudah tandai tadi jadi resisten, ya kemungkinan besar akan turun. Makanya saya ada ngambil sell. Nah, sama halnya tadi, lanjut pivot point tadi. Kalau tahu kondisinya akan sideways, kita nggak ngambil peluangnya nggak masalah. Tapi kalau kita mengenali kondisi sidewaysnya masih belum ini ya belum terbiasa mengenali sideways seperti apa yang bisa dihindari, ya mending peluangnya tetap konsisten diambil. Karena hasilnya kan kita tetap nggak tahu nih, apakah akan beneran akan sideways atau ternyata malah pas takutnya pas jatahnya TP teman-teman nggak ambil peluangnya malah ngiranya akan sideways. Begitu sebaliknya pas ngiranya sideways, pas ngiranya akan trending misalkan, pas diambil peluangnya lotnya dibesarin nggak taunya sideways malah balik arah. Nah itu hasilnya malah jadi nggak bagus. Sama halnya di sini saya kalau ditanya apakah ini akan ganti tren, ya nggak tahu juga. Ternyata setelah dia naik 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 naik, naik, ya menurut saya ini jadi momen, ya kebetulan pas saya ambil pas dia jadi momen pergantian tren ke turunnya, tren kecilnya ya dari up ke downnya di sini. Ini bahasanya orang Solo nih, bahasa saya itu namanya delalai. Kebetulan ya. Delalai, delalai
pas dijipuk ya itu kebetulan pas diambil pas momen kena stop loss. Nih di sini. Ini kan sebenarnya cukup bagus Bos, juga kalau eh, kalau kita tarik trendline dari sini ke sini ya. Ini ya gimana gimana? ya, yang tadi Hmm. berarti kemarin kan baru tak download, terus berarti filenya Hmm. itu harus dipindah ke itu ya, file yang di komputer yang di C itu ya. Filenya langsung pindah ke sini aja filenya. Makanya tadi saya tunggu ini udah open data folder belum? Ke MKL5 sudah belum? Masuk ke script. Belum saya pindah ke MKL5 Bos. Ya. Ah, ini dipindah ke sini. Ini loh, skripnya itu kan yang ini kan. Nah, teman-teman kalau sudah punya skripnya, sudah punya ininya, itu di copy paste atau dipindah ke folder ini. Ya, dipindah datanya atau apa bilangnya, aplikasi, bukan aplikasi ya, namanya script, teman-teman. Skripnya itu dipindah ke sini. Jadi kalau kalau saya ditanya, saya punya ini di mana aja posisinya? Ya cuman di sini, di folder download, di folder apa nggak ada. Saya pindah ke sini. Skripnya itu dipindah ke sini aja, nggak perlu kita punya double-double gitu, nggak perlu juga. Langsung pindah ke sini aja nggak apa-apa. Nah setelah udah dipindah kan, di close aja. Udah nanti nanti muncul di bagian ini, navigator. Nanti di bagian ini, script. Akan muncul di sini. Kalau belum muncul, silahkan di close dulu bisa, di open lagi MetaTrader-nya atau diklik kanan, refresh, paling bawah, refresh. Nah, kalau sudah cara pakainya nanti, ini diaktifin dulu karena script ini termasuk kita algoritma trading ya. Ini diaktifin dulu, centang hijau. Contoh ya, contoh misalkan saya ada dua transaksi nih, kan nggak ada TPSL. Misalkan saya mau sekali setup ke setting semua. Nah, saya pakai ini, saya klik, saya tekan tahan ya, tekan tahan, digeser ke chart, ditaruh, nah, dilepas, ya tekan tahan dilepas itu, di apa ya, di drag, istilahnya di drag atau digeser. Kalau di drag ini, kalau ada anak racing di sini dikira udah dikira balapan nanti. Nah, di drag atau digeser ya, dipilih digeser gitu ke ke dalam chart, habis itu ditaruh di situ. Setelah itu tinggal di setting aja nih, kan saya rasa cukup jelas di sini inputnya. Kita mau nyetingnya itu mau TP dari buy position atau TP dari sell position atau SL-nya dari buy position maupun SL-nya dari sell position. Contoh, ini kan saya nge-sell kan. Saya nge-sell. Ya yang saya input di sini yang sell position aja. SL-nya di mana? Misalkan SL di 4131 gitu. 4132 gitu misalkan. Sorry, sorry. Di 413750 kok 4132. 413750. Terus TP-nya mau di mana? Misalkan 4119 gitu ya. TP dari sell position 4119 gitu. Tinggal di oke aja. Nanti teman-teman perhatikan di sini. Nih, perhatikan melihatnya udah berhasil atau belumnya di sini. Saya oke, tik. Nah, ke setting semua kan. Ini kita mau punya 50 transaksi sekalipun dia akan otomatis setting satu-satu gitu, secara otomatis. Nah, karena saya cuma dua level transaksi, ya dia akan otomatis dua transaksi ini keisi. Gitu. Berarti yang di layar itu diseret-seret otomatis semua ya. Ini 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 skripnya yang diseret, bukan lah, maksudnya yang diseret-seret gimana nih? Yang itu, Bos ya, di Mm-mm. layar itu. Yang ini ya skrip, namanya Nggak skrip. yang garis TP itu loh, yang di tengah di Nggak perlu map. nggak perlu diseret-seret. Kan kita mau setting TPSL secara otomatis kan? Iya nggak? Atau tujuannya mau ngapain dulu nih? Nggak, maksudnya kayak itu kan Heeh. sudah itu sama TP TP-nya. TPSL Ketika mau sama mindah semua.
yang itu di apa di mapping itu bos ya. Itu ketika digeser itu juga Ya. otomatis nggak? Otomatis semua nggak? Oh enggak, kalau kalau kita rubah satu-satu kan kita manual lagi. Kalau mau dirubah semua ya pakai ini. Kita Oh input lagi, gitu kita ya ya siap siap. contoh-contoh ya, saya rubah misalkan saya mau rubah SL-nya. Kan awalnya di 4137 nih di sini. Saya katakanlah saya mau rubah ke SL plus gitu. SL plusnya di 4131 ya. Saya mau taruh di 413180 gitu. Saya pilih SL dari cell position, saya input 413180. Nah, saya oke, nanti berubah dia, perhatikan. Nah, berubah. TP-nya hilang. Kenapa kok TP-nya hilang? Karena tadi saya tidak input TP pas pakai script tadi. Saya cuma input SL dari cell position-nya aja. Jadi TP-nya hilang. Karena TP-nya saya ibaratnya kayak kita input sebagai nol TP-nya. Itu. Nah, ini kalau misalkan mau kita geser-geser, kita geser SL-nya kita geser gitu ya. Ya dia akan berubah manual satu-satu. Nih, akan beda SL-nya. Yang satu 413121, yang satu 413180. Karena yang karena ada yang saya geser. Ya, karena ada yang saya geser gitu. Sudah bisa pasang SL Plus bisa. Ini kalau dari saya udah bisa pasang SL Plus. Kita bisa taruh di di ini sih. Bagusnya masih di atas harga 413130 ya. Kita mau taruh di 413150 juga oke. Ya ini aja. Kalau mau SL Plus taruh di sedikit di bawah level entry aja. Ya, jadi nggak jauh-jauh. Tidak menjauhi level entry. Ya, dia tertahan. Hmm, hmm, hmm. Itu ya, itu untuk script. Saya kena SL Plus, teman-teman. Balik lagi ke harga entry awal. Hmm. Yang saya mau tunggu sekarang, saya cari konfirmasi dia mantul turun lagi. Karena ketika ini SL-nya nanti di sini aja, jadi acuan. Set di sini. Nah ini ketika nanti ada pantulan turun lagi, seandainya ini mantul turun lagi ya, bisa cari konfirmasinya bisa di M1 sih. Bisa cari di M1. Kalau ini mantul turun lagi, nah ini bisa jadi bearish penan. Malah malah ini konfirmasi yang bagus ini. Prof, ada yang bocor. Nah, ini bisa bisa tunggu bearish penan di sini. Nah, ini ciri-ciri antara dia mau tertahan atau dia mau balik naik lagi. Karena kalau kita bicara kuat turun kan lihat pergerakannya awalnya kuat turun nih. Nah, di sini dia malah tertahan nih, dia naik naik di sini. Awalnya down, dia mulai up lagi. Untuk entry berikutnya saya lebih milih tunggu konfirmasi lebih lanjut antara dia memang mau bearish lagi, saya baru entry di sini. Ya, SL-nya bisa pakai di atas sini atau di sini bisa pendek ya. Targetnya bisa pakai target yang sama, agak jauh di bawah. Saya masih di entry tadi. Ya, ini masih balik lagi ke level entry awal ini. Nah, cuman saya mau mau masuk lagi ya tunggu konfirmasi lebih lanjut. Kalau dia lebih dulu breakout ini, teman-teman, high-nya ini di breakout, dia kuat naik ya. Ya mending cari peluang buy aja daripada peluang sell.
Nah, ini salah satu fungsinya SL Plus juga ya. Menempatkan SL Plus agar ketika ternyata tidak sesuai plan awal kita yang dia kuat turun, dia tiba-tiba balik arah, ya kita nggak rugi. Nah, dia kan balik naik kuat naik kan. Kita pantau dulu, kalau ini breakout, saya akan ambil peluang buy ya. Saya akan lanjutkan dengan peluang buy. TP-nya bisa pakai high sebelumnya, jadi cukup jauh targetnya. SL-nya pakai sini. Tunggu ini ya, tapi tunggu tunggu breakout dulu. Gitu. SL dong ini, SL plus bukan SL. Ya saya kena SL tapi kondisinya yang terakhir SL-nya profit. Yang tadi kena SL. Ya hari ini yang tadi kena SL. Nah, yang tadi kena SL, yang tadi lagi kena ini namanya SL plus. Kena SL tapi nilainya profit. Makanya istilahnya kan plus kan. SL tapi plus. Ya, 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 ya. Dap, dap, da, 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 da. Dow, 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 dow. Dap, dap, da, 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 da. Dow, 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 dow. เชิดเบิดกราบดูทองคำคิดว่าขึ้นเลยรีบบ่าย Oh, tadi nggak sempet SL plus. Ya kalau nggak sempet, tetap di ini aja, SL-nya tetap di sini aja. Karena saya mau nge-buy ini pun tunggu konfirmasi, belum tentu dia naik. Belum tentu dia naik. Antara memang teman-teman ini ya siap resiko di-cut aja atau ya tetap di hold aja. Karena kalau dia bentuknya bukan seperti ini, ya kalau seperti ini kemungkinan akan naik lagi. Tapi kalau bentuknya nanti pergerakan harganya begini, nah ini malah bagus untuk sell. Karena bisa jadi bearish penan. langsung joget bahagiaแม้ตลาดจะบ้าฉันก็ยังเทรดต่อเพราะชีวิตเทรดเดอร์ต้องมีศรัทธา Ini Tuhan bersama sama dengan saudara lagi pasar dibuka Aku yakin harga akan naik Aku ambil posisi baik 结果一路跌 Tapi ternyata harga malah terus turun 心里在祈祷 Dalam hati aku mulai berdoa Powell please don't talk today Powell tolong jangan ngomong hari ini 线上过山车 Traffic high roller coaster naik turun Jadi dobot kecil kah? Kalau jadi dobot kecil di M5 ya, lebih ke di M5 ini ya bisa dilihat jadi double bottom juga. Antara mau jadi double bottom cuman bottomnya tidak kurang cantik lah, tidak di area yang sama ini. Kalau mau dilihat jadi double bottom.
Ya, saya akan tunggu ke sini sih 4135 sambil kita pantau teman-teman. Saya masih ngehold, ada yang masih ngehold mau di close eman-eman. Jangan eman-eman teman-teman. Yang perlu di eman-eman itu balance teman-teman. Iya. Kalau peluangnya sebenarnya nggak perlu eman-eman. Hari ini ketinggalan, besok masih ada peluang lagi. Nanti malam kita masih live trade lagi. Besok pagi masih live trade lagi. Jadi masih banyak momen. Tunggu candle M5 ini, candlestick next candle-nya nih, candle berikutnya mau gimana ini? 5. Used to count my losses under neon light, dreaming of a supercar speeding through the night. Empty wallet, broken sleep, charts in my mind. Then I found the groove in a straight kind. Before was stress, after is flow. Money moves smooth where the jazz winds blow. Dreams turn real, candles in line. Prophets sing sweet, rhythm divine. Late night coffee, plotting a plan. Now I'm rich in lessons, a wiser man. No more chasing, just swinging time. Trading like music, every loss a rhyme. Ya. Tunggu. Oh, masuk Hendri. Tunggu. Prof mau sharing. Cuman saya mau ini peluangnya udah mau breakout ya. Saya mau ambil peluang ini. Habis ini boleh Prof sharing Prof. Karena mungkin sekitar jam 1.30 nanti saya izin pamit duluan sih. Kita mau lanjut meeting. Ya sebenarnya saya nggak masalah ya kalau seandainya ini turun duluan. Malah saya rencana nge-sell lagi tadi bearish penan. Cuman kalau ternyata di breakout ya ini bisa jadi momen bagus juga untuk nge-buy ini. Nah ini masih sideways ya, masih sideways. Mau breakout masih malu-malu nih. Saya masuk ya teman-teman ya. Saya masuk buy. Tambah. Oke, setupnya seperti ini. Seperti yang sudah digambar sebelumnya. Jadi update ya. Update-nya seperti ini. SL-nya di 4126 udah ini udah cukup jadi batasan resiko. 412690 atau 412680 itu juga oke. Targetnya ke high sebelumnya. Kalau sudah mendekati 4142, kita bisa pertimbangkan pasang SL plus lagi kayak tadi. Karena kalau di situ balik arah kenceng ya better kita SL plus saja. Tapi kalau di breakout 4142 nih, di breakout dengan mudahnya naik, ya next target ke 4148 poin 90 masih bagus.
Ya, dari saya mungkin seperti itu. Sambil kita pantau ini, sambil Prof kalau mau menjelaskan tadi ada yang tanya, boleh. Oh, nggak usah di stop, biar lagunya tetap. Ya, saya mau membantu menjawab, teman. Eh, ada ditanyakan di grup ya, tapi kan ternyata yang bersangkutan ada di live, jadi ditanyakan di pas sesi live thread aja nggak apa-apa. Jadi saya tetap standby, teman-teman. Nah, terkait ini ya, terkait kenaikan harga gold saat ini, apakah ada hubungannya dengan US government shutdown yang berakhir? Kalau dari saya ya mengamati, hubungannya ada, tetapi tidak secara langsung. Justru yang ditunggu-tunggu dari US government yang akan selesai ini ya kan isunya mau selesai kan, itu adalah nanti rilis data pemerintah. Itu yang mungkin akan menggerakkan market. Tapi selama US government masih shutdown dan data pemerintah belum dirilis, menurut saya penyebab kenaikannya bukan karena itu. Nah, sejauh yang saya riset, saya teliti terkait kenaikan gold kemarin itu karena hari Jumat malam, Jumat subuh, teman-teman kalau memperhatikan pergerakan candle di hari Jumat ya, jadi saya langsung share screen aja, langsung perlihatkan ini ya, perlihatkan kondisi di hari Jumat menjelang penutupan market. Itu sempat ada spike kalau nggak salah, sempat naik tinggi. Hari Jumat tuh tanggal berapa ya? Ini tanggal berapa sih sekarang? 11, 8 ya berarti ya. Ah ini di sini. Nah ini berarti mungkin ceknya di time frame yang lebih kecil teman-teman. Nah tunggu. Nah ini kan sempat ada kenaikan ya di sini. Nah ini kan sempat ada spike kayak gini, tapi terus harga dia sideways kecil. Baru hari hari Senin ya, hari Senin kemarin baru marketnya mulai up lagi. Nah teman-teman yang ini apa namanya yang yang bukan yang jangan. Ya, yang mungkin yang ikut update berita, jadi hari Jumat itu pihak dari Tiongkok tuh tetap menyatakan kalau mereka memberlakukan ini ekspor material langka atau rare earth elements REE atau REE. Nah, dengan demikian, kalau kita misalkan kembali ke kondisi sebelum Xi Jinping ketemu dengan Donald Trump atau Paman Trump, yaitu kondisi itu teman-teman. Jadi Cina tuh tetap atau Tiongkok tetap kekeh sama kebijakan ekspor ke luar negerinya. Nah ini yang awalnya ya pas ketemu sama Trump kan, Trump memframingnya kan oke banget, bagus banget ya, Cina ini sangat kooperatif, sangat apalah bla 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 bla, kita akan bla 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 lah. Tapi ternyata kemarin Jumat, nah itu si perwakilan dari Tiongkok itu menyatakan tetap akan memberlakukan kebijakan ini ekspor ketat terkait RRI. Nah ini kan berarti kan kalau kita lihat sebenarnya trade war-nya kan belum selesai, belum selesai. Jadi trade war-nya ini masih 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 terus berlangsung teman-teman. Nah, itulah yang mendorong harga harga emas pada hari Senin ini langsung dibuka naik. Kenceng. Bahkan tadi pagi kita review kan pergerakan daily-nya aja kayak Marubozu. Open-nya di sini, close-nya di sini. Di sini. Nah, ekornya tipis banget. Nah, itu yang menyebabkan harga emasnya naik, teman-teman. Dan ini kalau beberapa hari ke depan belum ada solusi, menurut saya ya ini masih akan boosting pergerakan goldnya. Dia bisa bisa aja dia naik jauh lebih tinggi lagi. Ya, saya mungkin akan pakai daily ya biar kelihatan. Nah, bisa ke sini mungkin kalau saya tadi pagi udah saya bahas ya. Ini saya sampaikan secara sekilas saja. Nah, dia bisa ke sini ke 4191 atau level psikologi di 4200. Makanya ketika Pangli prefer mencari peluang buy itu saya sepakat karena emang ada kemungkinan harga ini bisa bisa lanjut ini ya naik gitu. Nah, itu penjelasan dari saya ya, Bu Sarjo yang bertanya tentang buy on rumor, US government akan berakhir dan seterusnya. Ya, betul. Kuncinya menurut saya sekarang masih di Tiongkok sih. Tiongkok ini mau nggak dia diajak negosiasi terkait ekspor material langkanya. Kalau masih kekeh nggak mau dan tetap kenceng ya, ya ini tetap akan bisa mendorong harga emas untuk lanjut naik lebih tinggi. Karena sekarang apalagi yang mau diharapkan? Fed
Fed ini Federal Reserve cut rate menurut saya tidak akan semasif ini sih karena ini ya target Ichimoku betul. Ichimoku kan di 4176 ya kalau nggak salah. Apa antara 71 hingga 76 lah. Ya ini satu area nih. Bisa kita bilang satu area ya kalau kita lihat di daily. Ya bisa bisa ke situ. Jadi tetap ada kemungkinan karena cut rate ini akhir tahun satu kali, 2026 mungkin juga hanya ada satu kali. Udah habis tenaganya. Nah, hanya ini perang dagang dan perang sipil menurut saya. Dua dua hal itu yang akan mempengaruhi pergerakan emas apakah akan lanjut naik atau dia akan balik turun. Ya, itu aja dari saya ya. Semoga menjawab. Perang, perang sipil ya. Perang sipil itu Timur Tengah, Rusia, Ukraina. Terima kasih Prof untuk insight-nya. Jadi walaupun data pemerintah US sudah keluar, malah bisa jadi sideways berkan. Sideways atau enggaknya nanti kita tunggu aja. Data pemerintahnya seperti apa ya. Kalau data sudah dirilis, misalkan NFT itu berarti kita ketunda berapa? 2 bulan ya. NFT September belum belum rilis, yang Oktober juga belum rilis. Nah, ini kita tunggu aja. Kalau datanya ternyata jobnya itu ekstrim melemah, nah ini goldnya bisa naik. Tapi sebaliknya kalau ternyata data tenaga kerjanya itu dia masih sama atau bahkan better ya lebih bagus, bisa jadi goldnya koreksi turun dulu, tapi mungkin saya nggak berharap dia turun jauh ya, tapi hanya koreksi kecil, atau malah ini sideways lagi. Nah, bisa seperti itu juga. Tentu kita perlu perlu perhatikan teknikalnya juga ya nanti pas menjelang data dirilis. Seperti itu. Izin duluan, ya silahkan. Yang mau duluan nggak apa-apa. Ini kami dari tim ini juga habis ini off dulu teman-teman. Karena mau ada meeting. Nah, ini Panglima juga mau ada meeting habis ini. Boleh sekali lah. Ya, oke oke. Iya, harganya masih belum mana-mana ini ya. Masih di area-area entry aja teman-teman. Nah, masih di area entry, belum mana-mana dia. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Prof Ada tanya. yang, oh boleh silahkan, Bose. Ya izin Prof. Nah, mau tanya Apa-apa, yang silakan. BTC USD Prof. BTC USD. Oh ya ya, oke, siap. Yang ditanyakan apa dulu nih? Mau cari peluang atau lebih ke Iya mau cari konteks? peluang Prof. Karena kan ini apa? Nggak tahu ya apa ini koreksi apa emang ini emang lanjut tren. Kalau weekly-nya apa emang mau tren lanjut turun lagi atau bagaimana? Oke, alright. Siap, siap. Gini, saya sampaikan dulu POV saya ya. POV saya udah jelaskan ini di hari hari Selasa, hari Jumat berarti kalau nggak salah Jumat pagi atau Senin pagi kemarin. Saya sudah sampaikan bahwa secara jangka panjang, saya mungkin melihatnya lebih ke acuan Desember dan Januari. Saya menilai ya berdasarkan analisa ini salah satunya yang tertahan di resisten kuat ini. BTC bisa turun. Nah, bisa turun. Level pertama tentu di 95.000. Kalau 95.000 ini ditembus ya dia bisa bisa turun lebih dalam dan mungkin akan mulai masuk ke crypto winter. Itu yang menjadi landasan pertama. Meskipun demikian, saya tidak menampik bahwa pergerakan Bitcoin ini tetap bisa naik dulu, tetap bisa naik dulu. Nah, saya tetap objektif melihat pergerakan market hari ke harinya. Ini di daily ya. Dan kita sudah ada analisa. Nah, ini teman-teman kalau masih ingat, ini bikinnya bareng loh pas live trade sama teman-teman loh. Saya membuat tanda abu-abu nih di sini. Ini masih berlaku ya. Bahkan sekalipun dia menembus area abu-abu, dia tertahan di 107 yang mana ini menjadi level kunci. Karena di weekly ini menjadi double top gede nih. Nah, dia udah sempat breakout, koreksi, turun. Nah, ya. Jadi saya tetap melihat ada kemungkinan turun. Tapi untuk eksekusi day trade-nya saya tetap perhatikan dulu. Nah, kalau kalau ini saya melihat kondisi kayak gini ya di time frame H4. Nah, yang mana momentum naiknya ini sudah mulai kelihatan tertahan ya. Ini kayaknya juga divergence. Coba kita cek. Nah, ini saya menilai ini divergence nih, bearish divergence. Nah, kelihatan kok. Kalau ada spike yang nggak lama terus dibalas turun tuh biasanya ada ini bearish divergence. Nah, ini teman-teman bisa bisa menantikan momen ini tuh ambil peluang sell.
Nah, tinggal selnya mau kapan. Kalau mau sekarang, catatan dari saya adalah swing high ini belum valid. Yang ini belum valid. Ya, ini masih bisa candle yang sekarang running itu masih bisa naik lagi gitu loh, poinnya itu. Nah, terus yang kedua jarak stop lossnya bisa diperhatikan nih, misalkan nge-sell gitu ya di harga sekarang. Dengan acuan ini tertahan di area resisten, kemudian ada bearish divergence di tengah tren besarnya yang masih kuat turun. Nah, ini sekali stop loss $26. Kalau pakai 0,01 lot, kalau 0,02 dan seterusnya tinggal dikalikan aja. Nah, siap atau enggak? Nah, kalau nggak siap ya bisa nunggu aja, nunggu momen berikutnya, begitu harga turun sekalian ya, koreksi naik, baru cari selnya di situ. Nah, harapannya kan begini. Jadi itu pertimbangan dari saya. Jadi kalau mau cari peluang, dari saya belum akan ngasih signal entry di BTC dulu. Ya, sekalipun memang kita lihat di M30, dia satu kelihatan dia kuat turun. Ya, tapi saya belum belum akan ini buru-buru entry. Ya bisa bisa pantau lah H1, H4 bisa dipantau kalau nanti dia ada pergerakan breakout low yang ini, terus dia naik untuk koreksi, ketahan, mulai turun lagi. Nah, ini jadi area yang bagus untuk entry karena kita bisa dapat acuan stop loss yang lebih pendek. Ya, semoga semoga jelas, singkat, jelas dan menjawab ya, Bose yang tanya soal ini. Soal BTC. Oke, siap. Thank you juga ya. Ya, ditunggu aja. Nanti kalau saya juga melihat peluang dan saya entry, saya pasti akan bagikan signalnya di grup ya, di channel. Ada yang ngamuk-ngamuk di grup asal melulu loh. Iya, nggak usah itulah. Biarin aja teman-teman ya. Ya namanya trading itu bagian dari trading. Teman-teman ya udah paham lah ya. Oke, next. Saya kira cukup ya. Dari saya cukup dulu teman-teman. Panglima juga habis ini mau ada meeting. Kita ketemu lagi nanti malam ya, jam 8 malam. Kita hunting peluang lagi. Oke, kami berdua pamit undur diri. Thank you banget buat kebersamaannya siang hari ini, teman-teman. Sampai jumpa nanti malam. And straight, consistent anytime, anywhere.